Bab 3. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Pada 1898, seorang psikolog bernama Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Thorndike tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian sehingga kucing dapat keluar melalui pintu menggunakan beberapa aksi sederhana, misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Sebagai contoh, satu kotak dilengkapi tuas yang, ketika ditekan, akan membuka pintu di bagian samping kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin begitu dimasukkan ke kotak. Mereka mengendus-endus ke sudut, mengulurkan kaki ke bukaan, dan mencakar benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu akan secara tidak sengaja menekan tuas ajaib, pintu terbuka, dan mereka menggunakannya untuk kabur. Thorndike mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya, satwa-satwa itu berkeliling kotak secara acak. Namun, segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Setelah 20-30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan, sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatan Thorndike berbunyi, kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil. 160 detik, 30 detik, 90 detik, 60, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, and 6, 7. Selama 3 eksperimen pertama, kucing lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Selama 3 eksperimen terakhir, kucing berhasil lolos rata-rata dalam 6,3 detik. Dengan latihan, tiap kucing melakukan makin sedikit kesalahan, dan aksi mereka menjadi makin cepat serta otomatis. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, kucing mulai langsung menuju solusi. Dari kajian-kajiannya, Thorndike menjelaskan proses belajar dengan mengatakan, perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang, dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Karyanya menyediakan titik awal yang sangat bagus untuk membahas bagaimana kebiasaan terbentuk dalam kehidupan kita sendiri. Karyanya juga menyediakan jawaban bagi beberapa pertanyaan mendasar seperti apa yang disebut kebiasaan, dan mengapa otak repot-repot membangun semua ini? Mengapa otak membangun kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali Anda menjumpai situasi baru dalam hidup, otak Anda harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, Anda tidak yakin bagaimana memecahkannya. Seperti kucing Thorndike, yang hanya mencoba-coba untuk melihat apakah suatu upaya berhasil. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi selama periode ini. Anda dengan cermat menganalisis situasi dan membuat keputusan-keputusan sadar tentang apa yang akan dikerjakan. Anda mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha memahami semuanya. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling efektif. Terkadang, seperti kucing yang menekan tuas, Anda tidak sengaja menemukan solusi. Anda merasa cemas, dan Anda mendapati bahwa olahraga lari membuat Anda lebih tenang. Misalnya Anda kelelahan setelah bekerja seharian, dan mendapati bahwa bermain video game membuat Anda santai. Anda bereksplorasi dan terus bereksplorasi, lalu boom, imbalannya datang. Setelah menemukan imbalan yang tak terduga, kali berikutnya Anda mengubah strategi. Otak Anda langsung mulai membuat katalog tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului imbalan itu. Tunggu sebentar, rasanya itu bagus.
Apa yang kukerjakan sebelum itu? Ini lingkaran umpan balik atau feedback loop di balik semua perilaku manusia. Mencoba, gagal, belajar, mencoba cara lain. Melalui latihan, gerakan-gerakan yang tidak berguna pelan-pelan hilang, dan aksi-aksi yang berguna mengalami penguatan. Begitulah kebiasaan terbentuk. Setiap kali Anda menghadapi masalah yang sama, otak mulai mengotomatiskan proses pemecahannya. Kebiasaan Anda hanyalah serangkaian solusi otomatis yang memecahkan masalah dan stres yang secara rutin Anda hadapi. Sebagaimana ditulis oleh pakar ilmu perilaku Jason Reha, kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar Anda. Ketika kebiasaan terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Anda belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang meramalkan kesuksesan dan menyelaraskan semua hal lain. Ketika situasi serupa muncul di kemudian hari, Anda tahu dengan pasti apa yang harus dicari. Tak perlu lagi menganalisis situasi dari segala sudut. Otak Anda langsung melompat ke proses coba-coba dan menciptakan aturan mental. Kalau begini, solusinya begitu. Uraian-uraian kognitif ini dapat diikuti secara otomatis setiap kali ada situasi yang sesuai. Sekarang, setiap kali merasa stres, Anda langsung tahu apa yang harus diperbuat. Begitu pulang dari tempat kerja, Anda langsung mengambil alat kontrol video game. Pilihan yang awalnya memerlukan usaha sekarang menjadi otomatis. Kebiasaan telah terbentuk. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari pengalaman. Boleh dibilang kebiasaan hanyalah memori tentang langkah-langkah yang pernah Anda ambil untuk memecahkan masalah pada masa sebelumnya. Setiap kali kondisinya tepat, Anda dapat mengambil memori ini dan secara otomatis menerapkan solusi yang sama. Alasan utama otak mengingat masa lalu adalah untuk membuat prediksi yang lebih baik tentang apa yang bisa berhasil di masa mendatang. Pembentukan kebiasaan sangat berguna karena pikiran sadar adalah sumber kemacetan dalam otak. Otak hanya dapat memperhatikan masalah satu demi satu. Akibatnya, otak Anda selalu berusaha mengawetkan perhatian sadar untuk tugas apapun yang paling penting. Setiap kali dimungkinkan, pikiran sadar senang mendelegasikan tugas pada pikiran bawah sadar untuk bekerja secara otomatis. Ini tepatnya yang terjadi ketika kebiasaan terbentuk. Kebiasaan mengurangi beban kognitif dan membebaskan kapasitas mental sehingga Anda dapat mengalokasikan perhatian pada tugas-tugas lain. Meskipun efisien, sebagian orang masih penasaran dengan manfaat kebiasaan. Perdebatan mereka biasanya seperti ini. Apakah kebiasaan akan membuat hidup saya menjemukan? Saya tidak ingin mengurung diri dalam gaya hidup yang tak saya nikmati. Tidakkah rutinitas yang terlalu banyak akan merenggut gelora dan spontanitas dalam hidup? Hampir tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul akibat dikotomi yang keliru. Hal itu membuat Anda berpikir tentang mana yang harus Anda pilih antara membangun kebiasaan dan meraih kebebasan. Dalam kenyataan, keduanya saling melengkapi. Kebiasaan tidak membatasi kebebasan. Kebiasaan justru menciptakannya. Dalam kenyataan, orang yang tidak mengurus kebiasaan mereka seringkali memiliki kebebasan yang paling sedikit. Tanpa kebiasaan keuangan yang baik, Anda akan selalu kerepotan mencari uang tambahan. Tanpa kebiasaan kesehatan yang baik, Anda akan selalu kurang bergairah. Tanpa kebiasaan belajar yang baik, Anda akan selalu merasa tertinggal. Bila selalu dipaksa membuat keputusan untuk tugas-tugas sederhana, kapan aku harus berolahraga, kemana aku harus menulis, kapan aku harus membayar tagihan, berarti Anda mempunyai jatah kebebasan yang lebih sedikit. Hanya dengan membuat hal-hal mendasar dalam hidup, lebih mudah Anda dapat menciptakan ruang mental yang diperlukan untuk berpikir bebas dan kreativitas. Sebaliknya, ketika kebiasaan-kebiasaan Anda sudah mapan dan hal-hal dasar dalam hidup sudah tertangani dengan baik, pikiran Anda bebas untuk berfokus pada tantangan-tantangan baru dan menguasai kumpulan masalah berikutnya. Membangun kebiasaan pada masa sekarang memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal yang Anda inginkan di masa mendatang. Pengetahuan tentang cara kerja kebiasaan. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 langkah sederhana. Mendapatkan petunjuk, cue, menumbuhkan gairah, craving, menanggapi, response, dan menikmati hasil, reward.
Menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen mendasar ini dapat memudahkan kita memahami apa kebiasaan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana meningkatkannya. Petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, waktu. Gambar 5. Semua kebiasaan berkembang melalui 4 tahap dengan urutan yang sama, mendapatkan petunjuk, menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Pembaca The Power of Habit karya Charles Duhigg akan mengenali istilah-istilah ini. Duhigg menulis buku yang hebat, dan saya bermaksud mengambil yang sudah ada, lalu memadukan tahap-tahap itu menjadi 4 kaidah sederhana yang dapat diterapkan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dalam hidup dan pekerjaan. Pola 4 langkah ini merupakan tulang punggung setiap kebiasaan, dan otak Anda melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan seks. Sekarang, kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder, seperti uang dan kemasyhuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan, atau perasaan tentang kepuasan pribadi. Tentu saja, pencarian-pencarian ini secara tidak langsung juga meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi, yang menjadi motif lebih dalam di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Pikiran Anda terus menganalisis situasi Anda, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan petunjuk tentang letak suatu ganjaran. Karena petunjuk itu merupakan indikator pertama yang dekat dengan ganjaran, wajar kalau hal itu membangkitkan gairah. Gairah adalah tahap kedua, dan gairah atau nafsu menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu di tingkat tertentu, tanpa gairah untuk berubah, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang Anda gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya. Anda tidak ingin merokok karena rokok itu, Anda ingin sekali mendapatkan rasa lega yang diberikannya. Anda bukan termotivasi oleh aksi menggosok gigi, melainkan oleh rasa nyaman ketika mulut Anda bersih. Anda bukan bergairah untuk menyalakan televisi, Anda mendambakan hiburan. Setiap gairah terkait dengan hasrat untuk mengubah situasi internal Anda. Ini poin penting yang akan kita bahas lebih lanjut. Gairah pada orang yang satu berbeda dari gairah pada orang lain. Menurut teori, suatu informasi dapat memicu gairah, tapi dalam praktiknya orang tidak termotivasi oleh petunjuk yang sama. Bagi seorang penjudi, bunyi mesin togel dapat menjadi pemicu kuat yang menyulut gelombang nafsu luar biasa. Bagi orang yang jarang berjudi, lagu dan bunyi khas kasino hanya semacam bunyi bising di latar belakang. Petunjuk tidak bermakna sampai orang berhasil menafsirkannya. Pikiran, perasaan, dan emosi sang pengamatlah yang mengubah petunjuk menjadi gairah. Langkah ketiga adalah menanggapi. Tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang Anda lakukan, yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan terjadi atau tak terjadi, itu bergantung pada seberapa besar motivasi Anda dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat Anda kerahkan, Anda tidak akan melakukannya. Tanggapan Anda juga bergantung pada kemampuan Anda. Kedengarannya sederhana, padahal kebiasaan dapat terjadi hanya jika Anda mampu melakukannya. Kalau ingin memasukkan bola basket, tapi tidak mampu melompat cukup tinggi untuk meraih keranjang, berarti Anda tidak beruntung. Akhirnya, tanggapan menghasilkan imbalan. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan. Gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dipenuhi. 1. Ganjaran membuat kita puas dan 2. Ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Tujuan pertama ganjaran adalah memuaskan gairah Anda.
Betul, ganjaran memberikan manfaatnya sendiri. Makanan dan air mengantarkan energi yang Anda perlukan untuk bertahan hidup. Kenaikan jabatan menjadikan uang Anda lebih banyak dan Anda lebih dihormati. Tubuh lebih tegap meningkatkan kesehatan Anda dan membuat lawan jenis lebih tertarik. Namun, makin langsung manfaat yang didapatkan dari suatu ganjaran, makin bergairahlah Anda dalam mencari makan, meraih status, atau membujuk seseorang. Setidaknya untuk sesaat, ganjaran mendatangkan kepuasan dan kelegaan dari gairah. Kedua, ganjaran mengajarkan kepada kita aksi-aksi mana yang patut diingat untuk masa mendatang. Otak Anda bertindak sebagai detektor ganjaran. Ketika Anda menjalani hidup, sistem saraf sensoris Anda terus memantau aksi-aksi mana yang memuaskan hasrat Anda dan memberikan kenikmatan. Perasaan nikmat dan kecewa adalah bagian dalam mekanisme umpan balik yang membantu otak membedakan aksi-aksi berguna dari aksi-aksi tak berguna. Ganjaran menutup lingkaran umpan balik dan menuntaskan lingkaran kebiasaan. Bila suatu perilaku tidak memadai dalam bagian manapun dari 4 babak ini, perilaku itu tidak akan menjadi kebiasaan. Hilangkan petunjuk, maka kebiasaan Anda tidak akan pernah dimulai. Hilangkan gairah, maka Anda tidak akan mengalami motivasi yang cukup untuk bertindak. Buat perilaku menjadi sulit, maka Anda tidak akan mampu melakukannya. Dan bila ganjaran gagal memuaskan hasrat, Anda tidak akan mempunyai alasan untuk melakukannya lagi pada masa mendatang. Tanpa 3 langkah pertama, perilaku tidak akan terjadi. Kalau tidak keempatnya, perilaku tidak akan berulang. Lingkaran kebiasaan, petunjuk, gairah, ganjaran, tanggapan. Gambar 6. 4 tahap dalam kebiasaan paling baik dijelaskan menggunakan lingkaran umpan balik. 4 tahap itu membentuk lingkaran tak berujung yang bergerak setiap saat selama hidup. Lingkaran kebiasaan ini terus merambah lingkungan, meramalkan apa yang akan terjadi berikutnya, mencoba tanggapan-tanggapan berbeda, dan belajar dari hasil-hasilnya. 2. Untuk ringkasnya, petunjuk memicu gairah, yang memotivasi tanggapan, yang mengantar ke ganjaran, yang memuaskan gairah, dan, akhirnya, terkait lagi dengan petunjuk. Bersama-sama, keempat langkah ini membentuk lingkaran umpan balik neurologis. Petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran, yang akhirnya memungkinkan Anda menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal dengan lingkaran kebiasaan. Dua Charles Duhigg dan Nir Eyal berhak mendapatkan pengakuan istimewa karena pengaruh mereka terkait dengan gambaran ini. Representasi lingkaran kebiasaan merupakan perpaduan bahasa yang dipopulerkan oleh buku Duhigg, The Power of Habit, dan sebuah rancangan yang dipopulerkan oleh buku Eyal, Hooked. Proses 4 langkah ini bukan sesuatu yang terjadi sesekali, melainkan lingkaran umpan balik tak berujung yang terus berjalan dan aktif setiap saat selama hidup, termasuk saat ini. Otak terus memantau lingkungan sekitar, meramalkan apa yang akan terjadi kemudian, mencoba membuat tanggapan-tanggapan berbeda, dan belajar dari hasil. Seluruh proses selesai dalam sepersekian detik, dan kita menggunakannya berulang-ulang tanpa menyadari semua yang telah dikemas dalam kegiatan terdahulu. Kita bisa membagi 4 tahap ini menjadi 2 fase, fase masalah dan fase solusi. Fase masalah terdiri atas petunjuk dan gairah, dan ini terjadi ketika Anda sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi terdiri atas tanggapan dan ganjaran, yaitu ketika Anda beraksi dan meraih perubahan yang Anda dambakan. Fase masalah, 1 petunjuk, 2 boonje gaireo. Fase solusi, 3 tanggapan. 4. Ganjaran. Semua perilaku digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Terkadang masalah yang Anda lihat adalah sesuatu yang baik, dan Anda ingin mendapatkannya. Terkadang masalah itu adalah rasa nyeri yang Anda alami, dan Anda ingin membebaskan diri darinya. Manapun yang Anda alami, tujuan setiap kebiasaan adalah memecahkan masalah yang Anda hadapi. Dalam tabel di halaman mendatang, Anda dapat melihat beberapa contoh seperti apa kelihatannya dalam dunia nyata.
Bayangkan Anda sedang berjalan memasuki ruangan yang gelap dan langsung menuju saklar. Anda telah begitu sering menjalankan kebiasaan sederhana ini, sehingga hal itu terjadi tanpa dipikir. Anda menjalankan 4 tahap ini dalam sepersekian detik. Dorongan untuk beraksi terjadi tanpa Anda pikirkan. Ketika menjadi dewasa, kita jarang memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berjalan dalam hidup kita. Kebanyakan kita tidak pernah berpikir 2 kali tentang kenyataan bahwa kita menyimpul tali sepatu dulu setiap pagi, atau melepas kabel pemanggang roti setelah menggunakannya, atau selalu berganti baju yang lebih nyaman segera setelah tiba di rumah dari tempat kerja. Setelah puluhan tahun mental kita terprogram, kita secara otomatis masuk ke pola pikir dan bertindak ini. Fase masalah, fase solusi 1. Petunjuk ponsel Anda berbunyi pertanda ada pesan singkat baru. Anda sedang menjawab email. Anda bangun tidur. 2. Gairah Anda ingin tahu isi pesan itu. Anda mulai merasa stres dan kewalahan dengan tugas Anda. Anda ingin merasa memegang kendali. Anda ingin merasa segar. 3. Tanggapan Anda mengambil ponsel dan membaca pesan. Anda menggigit-gigit kuku. Anda minum secangkir kopi. 4. Ganjaran Anda puas karena telah membaca pesan. Meraih ponsel menjadi terhubung dengan bunyi ponsel. Anda memuaskan hasrat untuk mengurangi stres. Menggigit kuku menjadi terhubung dengan menjawab email. Anda memuaskan hasrat untuk merasa segar. Minum kopi menjadi terhubung dengan bangun tidur. Fase masalah 1. Petunjuk Anda mencium wangi donat ketika berjalan di dekat kantor. Anda menemui hambatan ketika sedang mengerjakan proyek. Anda berjalan memasuki ruangan yang gelap. 2. Gairah Anda mulai menginginkan makan donat. Anda merasa kesal dan ingin melepaskan rasa frustrasi. Anda ingin dapat melihat. Fase solusi 3. Tanggapan Anda membeli donat dan memakannya. Anda mengambil ponsel dan melihat-lihat media sosial. Anda menekan saklar. 4. Ganjaran Anda memuaskan hasrat Anda untuk makan donat. Membeli donat menjadi terhubung dengan berjalan di dekat kantor. Anda memuaskan hasrat untuk terbebas dari rasa kesal. Melihat-lihat media sosial menjadi terhubung dengan pekerjaan yang macet. Anda memuaskan hasrat untuk melihat. Menyalakan lampu menjadi terhubung dengan ruangan yang gelap. 4 kaidah perubahan perilaku. Dalam bab-bab mendatang, kita akan melihat sekali lagi bagaimana 4 tahap petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran berpengaruh pada hampir segala sesuatu yang kita kerjakan tiap hari. Namun sebelum menjalankannya, kita perlu mengubah 4 tahap ini menjadi kerangka kerja praktis yang dapat kita gunakan untuk merancang kebiasaan-kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Saya menyebut kerangka kerja ini 4 kaidah perubahan perilaku dan menyediakan seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda dapat memandang tiap hukum sebagai tuas yang memengaruhi perilaku manusia. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang tepat, menciptakan kebiasaan baik menjadi mudah. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya yang sama hampir mustahil. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya itu hampir tidak mungkin. Bagaimana menciptakan kebiasaan baik? Hukum pertama, petunjuk. Menjadikannya terlihat. Hukum kedua, gairah. Menjadikannya menarik. Hukum ketiga, tanggapan. Menjadikannya mudah. Hukum keempat, ganjaran, menjadikannya memuaskan. Kita dapat membalik kaidah-kaidah ini untuk mempelajari cara membongkar kebiasaan buruk. Bagaimana membongkar kebiasaan buruk? Kebalikan hukum pertama, petunjuk, menjadikannya tak terlihat. Kebalikan hukum kedua, gairah, menjadikannya tidak menarik. Kebalikan hukum ketiga, tanggapan, menjadikannya sulit. Kebalikan hukum keempat, ganjaran, menjadikannya mengecewakan. Akan tidak bertanggung jawab kalau saya mengaku bahwa 4 kaidah ini adalah kerangka kerja yang lengkap untuk mengubah perilaku manusia manapun. Tapi menurut saya keduanya hampir sama. Seperti akan segera Anda lihat, 4 kaidah perubahan perilaku berlaku untuk hampir setiap bidang.
Dari olahraga sampai politik, sastra sampai kedokteran, komedi sampai manajemen. Hukum-hukum ini dapat digunakan tak peduli tantangan apa yang sedang Anda hadapi. Kita tidak memerlukan strategi yang betul-betul berbeda untuk tiap kebiasaan. Setiap kali ingin mengubah perilaku, Anda cukup bertanya pada diri sendiri. 1. Bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat? 2. Bagaimana saya dapat menjadikannya menarik? 3. Bagaimana saya dapat menjadikannya mudah? 4. Bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan? Kalau Anda pernah penasaran, mengapa saya tidak melakukan apa yang sudah saya rencanakan? Mengapa saya tidak menurunkan berat badan atau berhenti merokok atau menabung untuk pensiun atau memulai bisnis sampingan itu? Mengapa saya mengatakan sesuatu yang penting tapi terkesan tidak pernah menyediakan waktu untuk itu? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditemukan entah di mana dalam 4 kaidah ini. Kunci untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk adalah memahami hukum-hukum dasar ini serta cara mengubahnya sesuai spesifikasi Anda. Setiap sasaran dipastikan gagal kalau berlawanan dengan unsur-unsur alami manusia. Kebiasaan Anda dibentuk oleh sistem-sistem dalam hidup Anda. Dalam bab-bab mendatang, kita akan membahas satu demi satu hukum ini dan menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menciptakan sistem tempat kebiasaan-kebiasaan baik muncul secara alami dan kebiasaan-kebiasaan buruk pelan-pelan menghilang. Ringkasan bab kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Tujuan akhir kebiasaan adalah memecahkan masalah-masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah: petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik. Hal itu: 1. Menjadikannya terlihat. 2. Menjadikannya menarik. 3. Menjadikannya mudah. Dan 4. Menjadikannya memuaskan.